obrolan di pagi hari ini. Uh, saya mau bikin video tentang politik ya. Jadi Jim lebih tertarik untuk bisa terjun ke politik saat ini dibandingkan dengan mendalami agama atau berbisnis. Berhubung di agama, saya mendalamkannya dari tahun 1994. Artinya sudah berjalan 27 tahun. November masuk 28 tahun. Kalau untuk di bisnis cukup lama ya, dari tahun 1986, berarti 14 tahun ditambah 22, 36 tahun bulan Juni nanti ya. Itu saya ambil semenjak orang tua papa saya meninggal dan saya yatim piatu. Bulan Juni 1986 itu saya yatim piatu ya. Nah, jadi saya untuk bisnis, untuk di agama, saya rasa sudah puas untuk menjalankan sampai saat ini. Kenapa saya minat tertarik untuk mencalonkan jadi pejabat? Kalau ada partai yang mendukung atau pasangan yang mau gandeng saya untuk jadi wakil atau mencalonkan saya jadi pejabat, terutama keinginan saya untuk menjadi pejabat, sebenarnya ada saya bikin YouTube untuk mencalonkan jadi presiden. Itu keinginan saya, karena sebelum merantau saya punya cita-cita untuk merantau di seluruh Indonesia. Itu dari keinginan hati kecil sebelum merantau ke Jakarta dan ke daerah-daerah lain yang saya pernah kunjungin di 9 provinsi termasuk Bangka. Jadi saya ingin fokus dalam 4 periode pilpres ya, 2024, 2029, 2020, 2034, 2039. Karena itu saya rasa bisa saya jalankan dengan energi yang masih siap dan semasa masih hidup secara duniawi. Tapi kalau sudah lewat itu, saya rasa saya kembali lagi, mungkin balik ke agamaan, mungkin sebagai pimpinan agama ya. Jadi kalau bisnis juga saya akan menyelesaikannya kurang lebih 15 tahun lagi. Jadi tahun 2037 kalau untuk bisnis. Itu sesuai dengan sistem saya 20 tahun. Jadi kalau untuk keagamaan memang saya jalankan terus kesetiaan kepada Tuhan. Kalau bisnis ya saya teruskan juga ya, teruskan sampai sekarang. Jadi 15 tahun ke depan saya sudah pensiun, sudah selesai untuk bisnis dan untuk politik. Jadi masa tua itu saya
keinginan kuat untuk menjadi pelayan Tuhan. Jadi kalau Anda yang menonton video saya, Anda mau dukung saya, karena saya orang yang tidak punya apa-apa, ya, terutama harta, ya, harta yang saya tidak punya. Kalau hal yang lain, saya berusaha, karena saya di bidang marketing sudah sejak tahun 1996, 26 tahun. Di bulan September nanti, ya, 26 tahun loh jadi marketing. Kalau agama tadi sudah, ya. Kalau di politik memang saya belajar dari tahun 2001. Selesai saya beli tanah, mengeluarkan uang tahun 2001 itu, berinvestasi beli tanah di Jakarta 10 juta melayang karena ditipu. Jadi itu mulai saya belajar di politik. Jadi artinya saya sudah masuk 21 tahun belajar di politik, karena buka partai 6 tahun, ya. Tapi berhubung saya tidak punya uang lebih untuk mengembangkan partai, ada hambatan. Salah satunya saya tidak mengharap sumbangan dari siapapun. Itu yang buat saya menjadi hambatan terjun untuk di politik. Karena saya paling anti money politik, ya. Jadi kalau yang mendukung boleh, tapi ya dukungan untuk bisa saya sampai menjadi pejabat gitu, ya. Karena saya sudah banyak sepak terjang saya, ya, menciptakan sistem itu yang utama, dan jadi YouTuber. Kalau haroaninya ada juga, ya, berusaha untuk menciptakan lagu rohani, ya, untuk mengembangkan sistem itu, ya. Jadi saya merasa lebih enak jadi pejabat kelihatannya, ya. Karena jadi pejabat ini saya lihat, pertama kalau kita berangkat kerja bisa naik mobil, turun dari mobil, bicara sama tugas kita, itu sangat gampang saya melihat, ya. Sekaligus jadi presiden pun enak itu. Anda bayangkan, saya kerja marketing, kena hujan, kena panas, siang malam, karena kerja saya itu, saya sudah kerja apa aja sudah, ya. Anda mau tahu saya bongkar rahasia dari kerjaan saya. Kenapa kerjaan saya apa aja sudah saya lakukan. Pertama, saya sudah jadi semenjak orang tua saya meninggal, saya yatim piatu, saya langsung terjun, karena saya lulusan SMP waktu itu. Saya langsung dianjurkan untuk kerja oleh keluarga, bukan meneruskan pendidikan, ya. Jadi saya langsung terjun menjadi nelayan waktu itu, terjun untuk menjadi petani, ya. Jadi saya langsung punya kemandirian, target 7 tahun sukses. Ternyata benar. Jadi tahun 1993 saya sukses di pertanian. Saya salah satu orang yang punya uang waktu itu, ya, dengan usia 23, tapi sudah mandiri dalam hidup, ya. Jadi perjuangan saya waktu itu 7 tahun di pertanian, 3 tahun di nelayan. Nah, setelah itu saya berangkatlah merantau ke Jakarta.
Jadi usaha ditinggalkan waktu itu ya. Jadi akhir tahun 2014 saya balik lagi ke Bangka, sudah menetap sampai sekarang, sampai tahun 2022 ini. Jadi sepak terjang saya luar biasa. Saya sempat sekolah bahasa Mandarin 1 tahun 2 bulan di bidang ekspor impor. Kalau untuk di kursus bahasa Inggris saya 3 tahun lebih. Itu di saat bisnis saya lagi naik daun ya, bisnis pribadi ya. Ada puluhan tahun saya gelutin di daerah segitiga emas. Pelanggan saya itu ada ratusan gedung. Jadi makanya saya banyak belajar, banyak kenalan dari perbankan, dari perusahaan-perusahaan asing, termasuk pengacara. Saya banyak sekali kenal dengan pengacara ya. Dan saya banyak 10 tahun di perusahaan asing lokal di bidang sistem. Jadi saya juga sudah bergelut di bidang asuransi, di properti, di ekspor impor, di ekspedisi, kerja di perusahaan, kerja di toko, kerja serabutan, termasuk di proyek ITC Roksimas pernah 1 bulan. Kenapa saya berhenti waktu itu, berhubung saya mematuhi peraturan agama dari kegiatan agama, makanya saya berhenti. Hanya 1 bulan saya berhenti, padahal saya diangkat jadi pengawasan, sebenarnya pengawasan di proyek waktu itu. Sayang ya, itulah kalau kita menuntut keagamaan, keduniawian kita terbuang habis ya. Karena saya waktu itu benar-benar pesan dari papa saya, karena mama saya meninggal tahun 1980, papa saya 1986. Jadi yang mengajarkan saya didikan itu orang tua yang saya dapat ilmu dari paman saya juga, paman dari saudara papa. Jadi saya banyak belajar ilmu dari mereka, pengalaman ya. Jadi kalau pengalaman dari papa saya, dia mendidik luar biasa untuk berbisnis jujur, untuk rajin, dan untuk bisa menjadi orang sukses. Itu pesan papa saya. Kalau mama saya ya maklum, dia juga lahir kalau nggak salah tahun 1942 kalau nggak salah ya. Jadi 38 tahun usianya dia dipanggil Tuhan. Kalau papa saya tahun 1931, meninggalnya tahun 1986, 55 tahun papa saya. Jadi saya setelah yatim piatu itulah saya belajar mandiri. Jadi Anda bisa lihat calon presiden itu bisa pernah jadi nelayan, pernah jadi petani, di marketing 20 lebih tahun saat ini, dan cukup luar biasa di politik juga, sudah 20 lebih tahun belajar politik. Keagamaan tadi ya 20 lebih tahun juga. Jadi cukup. Makanya saya tulis buku, kalau Anda mau puas hidup di dunia, Anda harus mendalami agama yang pertama. Kedua, Anda harus mendalami tentang bisnis. Ketiga, Anda harus mendalami tentang politik, supaya Anda hidup, kalau Anda sukses atau Anda dalam menuju kesuksesan, Anda tidak mudah diganggu oleh orang lain. Karena saya pengalaman, saya pernah diganggu oleh, istilahnya saat saya hidup susah, hidup saya sukses, itu banyak gangguan.
Saat saya susah, saya kurang dihargai oleh termasuk family atau orang lain. Di saat saya sukses, banyak teman, apalagi tinggal di Jakarta. Tapi banyak teman itu tujuannya ajak bisnis yang kurang jelas salah satunya. Jadi saya mungkin selama berbisnis 20 lebih tahun banyak mengeluarkan uang, mungkin sudah miliaran ya kalau dihitung uang sekarang. Jadi saya saat di Jakarta saya pernah juga ngalamin kesuksesan secara berbisnis 3 tahun. Kalau di pertanian dan nelayan saya kurang lebih 3 tahun juga saya pernah sukses. Di bidang elektronik saya juga pernah ngalamin sukses ya. Jadi apa yang saya lakukan dalam berbisnis itu banyak saya sukses memberi contohan kepada perusahaan ya. Perusahaan perbankan saya pernah menjalankan 16 bank dulu 2 tahun. Saya selalu memberikan penampilan the best. Saya sering juara 1 saat saya kerja di Bank Unibank waktu itu ya. Dan sempat saya ditawarkan dari perusahaan Standard Chartered dan Amerika Express untuk menjadi pegawai, tapi saya tolak. Alasan karena penghasilan saya lebih besar dari yang digaji. Jadi saya kerja di properti ya. Tadi salah satu di asuransi, perusahaan ekspor impor. Jadi saya banyak sekali sudah kerja ya di mana-mana ya. Perusahaan Sulfan and Gas itu ekspor impor ya. Saya pernah juga ya menjadi wakil manajernya. Di ekspedisi saya menjadi purchasing ya. Kalau toko sembako saya wakil manajer. Ya bahasa Indonesianya wakil manajer ya. Jadi dapat kepercayaan semua karena saya jujur ya. Terakhir saya kerja di ekspor impor. Jadi saya rasa saya sudah siap untuk terjun ke politik ya. Kapan lagi? Usia pun sudah setengah usia yang panjang umur artinya ya. Jadi kalau Anda menonton video saya ini, Anda mau mencalonkan saya jadi pejabat, saya siap, mulai siap sekarang. Karena 2008 saya sempat mau dicalonkan jadi bupati bagian timur, saya tolak. Berhubung waktu itu saya baru buka partai, jadi saya sempat berkomunikasi dengan partai PDS, Partai Damai Sejahtera ya, partai Kristen itu. Jadi waktu saya berkomunikasi dikasih saya buku 3 dan saya diiming-imingkan mau dicalonkan jadi bupati bagian timur. Saya tolak ya. Karena saya fokusnya ke bisnis dan fokusnya ke partai saya waktu itu. Setelah itu saya sempat ke partainya Surya Paloh, Nasdem. Saya sempat ya di Gajah Mada waktu itu kantornya. Sempat berkomunikasi, tapi saya cuma berkomunikasi saja dengan ini anggota partainya ya. Jadi saya waktu itu was-was mau bergabung itu. Sempat teman mengajak gabung di PDIP, tapi saya belum tertarik waktu itu karena fokusnya tetap ke bisnis. Kalau Gerindra saya waktu itu memang saya punya pilihan ya. Sempat saya jadi saya sempat mendukung Pak PDIP ya. Sesudah itu saya sempat mendukung Partai Gerindra 10 tahun. Selesai itu saya sudah mulai sekarang fokus secara pribadi. Jadi saya kalau saya sudah minat sebenarnya terjun di politik, sudah lama saya sudah lama mungkin jadi pejabat, tapi saya nggak tertarik
jabatan yang bawahan-bawahan, karena saya merasa jabatan bawahan itu fungsi saya kurang besar ya. Saya maunya tantangan besar dan saya benar-benar bisa mengaturnya ya, itu yang saya mau. Jadi inilah video saya cerita tentang pribadi saya sekilas, sepak terjang dalam menjalankan hidup. Jadi Anda jangan putus asa dalam menjalankan hidup. Saya ini sudah makan asam garamnya ya, dari keluarga, perjalanan hidup ya. Tantangan itu sudah saya alamin, sebesar apapun sudah saya alamin ya. Hidup susah pernah ngalamin, hidup sedih pernah ngalamin, hidup bahagia juga mengalami ya, keberhasilan mengalami, dan cita-cita yang tinggi saya alami. Tapi Anda menonton video saya, jangan meniru saya secara langsung kalau Anda belum punya fondasi ya. Fondasinya maksudnya, kalau Anda mau punya cita-cita besar, Anda tidak mendalamkan agama, jangan. Menurut saya jangan. Anda akan stres dan Anda akan goyang nanti. Jadi kalau Anda mau punya cita-cita besar, kuncinya Anda harus mendalami agama. Jadi kalau Anda sudah mendalami agama, Anda mengerti akan hidup. Kalau Anda gagal, Anda harus terima. Anda sukses, Anda bersyukur. Itu ya. Karena saya sudah mendalamkan semua itu, baik agama, bisnis, politik. Makanya saya siap. Dan selain itu, saya banyak belajar tentang birokrasi, tentang hukum bisnis, hukum politik, hukum agama. Saya belajar semua itu ya, tata kota, perekonomian, kesehatan, sistem. Suka membaca, dan saya penulis ya, saya penulis buku, dan saya pencipta sistem, pencipta lagu, dan talenta saya banyak. Jadi kalau Anda tidak punya banyak talenta, jangan Anda punya impian yang tinggi. Sebelum Anda punya impian tinggi, Anda harus punya talenta banyak, multi talenta, dan harus sabar, dan Anda harus juga bisa berkomunikasi dengan baik kepada banyak orang. Anda harus pintar ekonomi ya. Jadi tidak gampang ya. Saya melalui proses ini karena step by step ya, bukan instan ya, proses. Itu saya cerita tentang sekilas minat di politik. Kalau Anda dukung saya ya, tapi saya tertarik partai yang bersih ya, yang tidak money politik, itu yang saya tertarik ya. Jadi saya ingin sekali menjadi pejabat. Kalau Anda mendukung saya dari pusat, mau mendukung saya, karena saya ingin jadi pejabat yang di pusat ya, minimal gubernur atau wakil presiden atau presiden, itu yang saya minat. Kalau di Bangka ya gubernur atau minimal wakil gubernur. Jadi saya siap, kalau Anda mau dukung saya, mau menggait saya untuk menjadi pejabat, saya siap ya, untuk sampai tahun 2039 saya akan siap itu ya. Mudah-mudahan saya juga panjang umur, karena target saya 100 tahun ya, usia saya 100 tahun. Berhubung saya tidak merokok, dulunya pernah merokok, tapi karena setelah saya masuk agama Kristen di GKDI, saya dilarang merokok. Akhirnya saya stop merokok ya, sampai sekarang. Kedua, kalau minuman mabuk-mabuk,
pokoknya hal negatif itu dilarang. Akhirnya saya belajar untuk bisa lebih perfect jadi orang ya. Makanya peraturan kayak anti korupsi, narkoba itu dilarang semua, itu tidak boleh ya. Jadi karakter pun harus benar ya, bukan hanya ngomong saja. Ngomong itu harus benar-benar ada buktinya, jangan ngomong-ngomongan saja ya. Jadi saya semua itu banyak belajar dari agama ya, dan saya dilatih ya. Jadi makanya punya karakter seperti sekarang ya, luar biasa. Keberanian saya luar biasa, karena dulu kalau keberanian saya ngandalin kepribadian sendiri. Sekarang keberanian saya mengandalkan Tuhan. Makanya saya berani ya, saya berani. Yang penting masuk akal, saya bicaranya masuk akal itu ya. Jadi saya banyak sekali belajar. Sudah seharusnya saya jadi pejabat, karena saya lihat di pemerintahan itu masih banyak kekurangan ya. Saya lihat membangun satu provinsi itu ya masih banyak kekurangan ya. Untuk sekarang ini saya tinggal di Bangka, saya tinggal di Jakarta juga, waktu itu masih banyak kekurangan ya. Terus tentang hukum yang saya lihat masih banyak kekurangan, tentang birokrasi. Saya mau kasih masukan tentang bikin surat izin saja ya. Kalau sudah dipermudah, kenapa harus ada syarat IMB dan laporan SPT ya? Itu masih mempersulit. Kalau kita nggak punya bagaimana ya? Untung saya sudah punya SIUP Tama ya. Nah itu ya, itu salah satunya yang saya lihat masih birokrasinya masih sulit. Ini untuk sampai jadi terakhir saya sempat mau bikin surat izin yang baru, tapi halangannya itu akhirnya saya sampai sekarang tidak punya surat izin yang baru. Yang lama saya pakai. NPWP punya surat izin usaha yang dari usaha saya di Jakarta saya pakai. Jadi itu yang saya merasa saya banyak belajar lah ya. Jadi semuanya saya sudah belajar. Cuma saya berserah sama Tuhan. Saya hanya bisa berusaha. Semuanya Tuhan yang tentukan masa depan saya. Itulah ya obrolan saya pada pagi ini. Ingin menjadi pejabat, bukan karena tergiur dari gajinya ya, tapi seperti pesan Pak Ahok ya, pesan Pak Ahok itu saya masuk akal. Kita sebagai pengusaha yang kaya raya misalnya, kalau saya sih belum kaya raya ya saat ini ya, kita hanya bisa menolong segelintir orang. Tapi kalau kita jadi pejabat, kita yang mau bertanggung jawab, kita bisa membantu banyak orang lain. Itu yang saya belajar. Jadi saya sempat ketemu sekali Pak Ahok itu ya, di kantor adiknya di Jalan Ben Hill ya. Waktu dia mau mencalonkan gubernur di Jakarta, bukunya juga saya minta satu dikasih waktu itu, tapi saya nggak tahu bukunya di mana itu sudah ya. Terus ya banyak pengalaman yang saya dapatkan. Dulu impian mau masuk istana saya pernah ya, zaman Presiden Pak SBY dibebaskan masuk istana. Jadi saya pernah juga dengar ceramah Pak Yusuf Kalla waktu saya top agent di asuransi. Waktu itu kalau nggak salah di PRJ ya. Pernah salaman sama Agim. Saya pernah masuk TV di Indosiar, di SCTV dan Trans TV ya. Saya pernah masuk TV, ketemu beberapa artis waktu itu ya, Arman Maulana,
sama Titik Puspa ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu yang saya ingat ya. Eh, jadi saya juga ya sempat salaman sama TB Silalahi waktu dia ultanya ya, yang menghadirkan 15.000 saya sebagai asar waktu itu dari 100 orang. Nah, itu yang saya dapatkan dari secara luar. Sempat juga ketemu pengacara Yuan Felix Tambubulon, pengacara Presiden Soeharto, Presiden Pak Soeharto ya. Karena saya kerjanya daerah Segitiga Mas itu, hampir semua perusahaan saya pernah kunjungin ya, ratusan gudung pencakar langit di daerah Segitiga Mas, Rasuna Said, Kasablanka, Sudirman, Gatot Subroto, dan daerah di luar itu banyak sekali ya. Kalau di luar itu saya sempat 2 tahun kerja di kartu kredit ya, saya di perusahaan-perusahaan ya, tapi sudah lupa ya, karena waktu itu tahun 1996 ya, sudah lama itu ya. Saya sekianin dulu. Inilah kabar terbaru saya bagi yang mau mendukung saya ya. Sekian, terima kasih. Semoga Anda mencari saya untuk diwawancara, bisa menjadi pejabat. Itu keinginan saya ya. Karena saya sudah berusaha untuk kalau untuk bisnis ya sudah saya lakukan luar biasa ya. Sekarang ini untuk bisnis di seluruh Bangka, saya banyak menolong masyarakat yang pengusaha-pengusaha melalui penjualan pomini ya. Itu yang membuat masyarakat bisa lebih sejahtera. Jadi saya kalau untuk agama memang sudah pernah saya dulu ambil keputusan awal 2015 mau menjadi pemimpin agama, pelayan agama, tapi Tuhan belum menghendaki. Akhirnya saya terjun lagi ke bisnis sampai sekarang. Tapi kalau politik bukan karena saya ambisi, tapi karena keprihatinan masih banyak hal-hal yang harus dibantu untuk negara. Jadi saya ada rasa panggilan, makanya saya berkorban, hujan panas siang malam, sehari kerja 10 jam sampai 12 jam demi membangun Bangka, seluruh Bangka, karena saya kerjanya di seluruh Bangka. Anda bayangin kerja 10 jam sampai 12 jam dalam sehari untuk mengembangkan usaha, bukan demi kekayaan saya, tapi membantu masyarakat menggunakan sistem digital ya, karena sudah pasar bebas dan Bangka ini perlu maju, perlu menyadari tentang sistem. Tapi sayangnya masyarakat Bangka tidak mau menjalankan sistem saya, sistem cara baru bintang 5. Itu ilmu 10 tahun saya belajar di perusahaan asing dan lokal di Jakarta. Sayang sekali, tapi saya tetap sabar ya, karena visi misi saya 20 tahun untuk sistem ini, sistem cara baru bintang 5 ini. Tapi saya menggerakkan dagangan semua yang bisnis saya melalui sistem cara baru bintang 5. Makanya saya bisa menjalankannya seluruh Bangka dengan sistem digital. Boleh Anda bayangin, begitu banyak bisnis saya seluruh Bangka, saya jalankan dengan sistem cara baru bintang 5 ya. Memang waktunya banyak make, tapi saya bisa menangani ya. Kunjungan-kunjungan itu luar biasa sampai ujung daerah ya. Saya masih bisa tanganin ya. Karena saya menggunakan sistem digital, bukan sistem manual ya. Kalau sistem manual itu tidak mungkin ya. Saya kerjanya juga santai, tidak terlalu pagi kerjanya, cuma pulangnya malam ya. Karena minimal selesai kerja itu di lapangan 30 jam
kurang lebih jam 6 ya, atau kurang seperempat jam 6 saya stop kerja di bisnis. Nah, itu aja lah ya. Sekian, terima kasih. Semoga Anda puas tonton YouTube saya kali ini. Mudah-mudahan ini bisa diinstal karena durasinya 35 menit lebih ya. Ini saya membuang waktu demi kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan bisa jadi viral atau jadi YouTuber ya. Ini demi kepentingan untuk semua banyak orang ya. Sekian, terima kasih.